kalau dulu gitu orang kebingungan karena memang dia mungkin keterbatasan ilmu gitu ya. Terus dia juga mungkin melakukan pengabaian gitu ya terhadap perhatian kepada anaknya. Tapi ke sini-sini tuh udah nggak cuma dari orang-orang yang awam Ustazah. Gitu bahkan orang-orang yang kita lihat kehidupannya baik gitu Ustazah. Nah, itu kena juga gitu anaknya gitu ya. Bahkan ya tahu sendiri ya Ustazah sekarang di tempat yang menurut kita tuh seharusnya aman gitu ya, ruang paling aman buat anak-anak kita gitu ya, di pesantren kah, di boarding school kah gitu ya, itu temuannya juga nggak sedikit gitu Ustazah. Bagaimana nih Ustazah ya, ketika memang orang-orang terdekat kita tuh yang mengalami ini Ustazah, apa yang harus kita lakukan penanganannya Ustazah dengan apa namanya ujian yang berat yang hari ini kita hadapi sama-sama Ustazah? Jadi apa yang ditanyakan Bu Mimi sebenarnya itu juga menunjukkan apa menjadi garis bawah ya, meng-highlight apa yang tadi saya sampaikan bahwa solusi baik pencegahan maupun perlindungan generasi dari kerusakan ulah tangan kaum LGBT ini itu tidak bisa kalau hanya bersandar dan mengandalkan pada kekuatan personal ataupun keluarga. Hari ini itu mentoknya itu mindset umat itu masih di situ. Kembali kepada pasti memang kalau dicari pasti ada celahnya, masih tetap ada celah, ada salahnya. Namanya manusia itu ya ada ketidaksempurnaan bumi ya. Tetapi menjadikannya itu seolah-olah memang misalkan ditemukan ada orang tuanya tadi itu memang kurang aware saat memberikan gadget tanpa memberi modal kesiapan, tanpa menyiapkan sang anak bagaimana memiliki gadget dan mengoperasikan gadget itu mungkin ada orang tua yang terlepas di situ, atau ada episode di mana mereka memang ternyata karena ketidaktahuan atau karena kesibukan ternyata memang mengabaikan proses install Sakova yang seharusnya mereka lakukan sebelum anak itu mukallaf misalnya. Meskipun ada orang tua yang kemudian memang diketahui dan terbukti memang melakukan pengabaian atau pernah melakukan khilaf begitu ya, yang harusnya jadi amanah yang mereka sempurnakan tidak mereka sempurnakan, tetapi tidak bisa kalau kemudian mindset kita itu seolah-olah menjadikan khilaf tadi atau kesalahan atau pengabaian tadi itu menjadi satu-satunya faktor yang membuat hari ini itu akhirnya kerusakan yang dibawa oleh kaum Sodom ini itu sampai ke rumah-rumah kita. Tidak bisa, karena memang faktanya mereka pun ketika melakukan serangan itu tidak bekerja dengan kekuatan orang per orang. Mereka pun paham betul bahwa mereka itu butuh sistem, mereka itu butuh kebijakan untuk sampai bisa mempengaruhi rasa masyarakat. Mereka itu butuh wasilah, butuh media, butuh mulut-mulut orang yang berpengaruh, butuh influencer, butuh orang yang dianggap sebagai pemukanya umat, yang kemudian bisa mengatakan, oh itu halal yang namanya orientasi seksual sesama jenis itu bukan kaum Sodom. Itu ada bahkan dikeluarkan tuh bukunya itu. Kalau saya tidak salah judulnya Fikih Seksualitas. Yang nulis di situ para profesor doktor dari kampus Islam. Di dalamnya saya membaca mulai dari meluruskan bahwa homoseksual tidak sama dengan kaum Sodom. Lalu sampai dibawa kepada itu persoalan orientasi seperti yang saya terangkan tadi. Itu persoalan orientasi saja. Heteroseksual, homoseksual itu variasi. Nggak ada hubungannya dengan kaum Sodom yang diadab oleh Allah. Bahkan kemudian ada dalil yang dipelintir di situ, yang arum tentang apa diciptakan berpasang-pasangan itu kan cuma disebut berpasangan, tidak disebut laki perempuan. Bayangkan. Jadi mereka kaum Sodom ini juga paham memenangkan pertarungan ini, memenangkan strategi mereka itu tidak menggunakan kekuatan si robot gedek sendiri. Enggak, robot gedek kita akhirnya bisa makan korban banyak itu dari mana?
Kok bisa? Ya karena di situ negara tidak hadir, karena di situ ada masyarakat tidak peduli. Mungkin ada yang lihat itu, ada yang tahu. Banyak korban-korbannya yang dimakan itu pada waktu mungkin di jalan atau di terminal atau di mana itu kan ya. Tapi diam. Kenapa mereka diam? Bisa jadi karena mereka itu tidak memiliki ilmu, tidak tahu bahwa itu salah. Loh, kenapa mereka salah? Memang tidak ada dakwah yang dimasifkan oleh negara di tengah-tengah masyarakat tentang yang mengedukasi mereka tentang keharuman itu. Sistem pendidikan di kurikulumnya juga tidak menyiapkan mereka untuk menjadi generasi siapapun yang tersentuh oleh sekolah ini, oleh sistem pendidikan kita ini lahir menjadi generasi yang percaya Islam. Itu juga tidak. Ya makanya ya berkelindan begitu loh. Begitu berkelindan, termasuk tadi itu orang tua kok sampai dia itu akhirnya lalai atau kemudian dia nggak tahu bagaimana mendidik anak. Itu juga bukan salah pribadinya dia. Dia itu loh sudah dimasukkan oleh orang tuanya sekolah itu sejak bayi. Bahkan sampai dia kuliah itu berapa puluh tahun, bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Tapi keluar dari kuliah, apakah pasti dia itu ngerti zina itu haram dan dia itu tercegah, terbiasa untuk tidak melakukan itu? Kata siapa? Bahkan bisa jadi selama dia itu dari SMA, SMP mungkin sampai kuliah itu berkali-kali dia itu zina. Tapi itu pun tidak akan membuat dia nggak bisa lulus sekolah. Juga tidak mengurangi kegembiraan orang tuanya saat anak tadi itu wisuda dari sekolahnya. Meskipun dia tahu anaknya nggak bisa sholat ternyata sampai lulus kuliah, nggak bisa ngaji, nggak ngerti halal haram, zina itu halal atau haram. Itu kan berarti kompleks begitu. Maka kita harus kemudian dengan penuh kesadaran yang harus kita urai dan kita dudukkan. Nggak boleh kemudian kita mensimplifikasi solusinya kembali, ibu-ibu ayo belajar parenting. Kalau itu saja nggak akan cukup. Ketika apa yang menjadi beban negara, itu kemudian kita timpakan menjadi tanggung jawab dari keluarga atau bahkan ibu. Padahal itu ada beban supra keluarga, itu ada aspek negara di situ, tangan negara yang harusnya turun. Lalu kita timpakan pada keluarga, itu nanti akan membuat para keluarga, bahkan para orang tua itu stres. Mereka merasa tidak mampu, sudah kalah sebelum berperang karena antara yang dia kemampuan yang dia punya dengan masalah, dengan hambatan tantangan yang dihadapi itu tidak match, tidak selevel begitu loh. Wong kita hari ini misalkan saya menyampaikan dakwah tentang LGBT begini di sosmed, itu kan langsung di ban. Kalau kemudian kita itu sangat polos, tidak difilter LGBT tulisannya, atau kita harus bermain cantik supaya kemudian mereka itu tidak men-take down atau menghapuskan. Nah itu siapa berarti sebenarnya mengendalikan opini yang boleh landing dan tidak landing di masyarakat? Itu kan ada algoritma, ada aplikasi, ada pemodal, kan begitu kan ya. Maka kalau kemudian itu terus cuman solusinya adalah ayo ibu-ibu rangkul anaknya, ya itu nanti membuat satu sisi kita itu menjauhkan umat dari solusi hakikinya. Yang kedua, itu pun akan membuat umat itu merasa desperate atau putus asa karena ya memang bukan levelnya untuk menyelesaikan gitu. Nah, jadi kalau kemudian tadi ditanyakan kalau keluarga kita terdekat seperti apa, ya apa yang bisa menjadi jatah dan memang level tanggung jawab dari keluarga, ibu, bapak, keluarga dekat, tetangga, orang-orang yang ada di sekitarnya, circle terdekatnya, itu memang bisa melakukannya, silakan dilakukan. Apakah itu penguatan, apakah itu konseling, apakah itu pemberian sakofa, apakah itu membantu pendampingan, apakah itu kemudian sekedar menemani untuk proses mereka itu mencari terapis dan seterusnya. Apapun yang memang dalam kemampuan kita untuk melakukan dan itu memang level kita, silakan dilakukan. Tetapi kita harus tetap membukakan cakrawala umat ini bahwa persoalan ini nggak akan selesai. Mungkin keluarga kita tadi bisa sempat selamat, tetapi kalau nggak diselesaikan secara sistemik akan lahir lagi keluarga-keluarga lain, anak-anak lain dari keluarga-keluarga lain yang itu jadi korban. Maka di situ itu akan mendorong kita mengarahkan energi umat. Jadi jangan sekedar berpikir selamat untuk diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi kita harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas,
negara yang kemudian lebih sadar Anda punya tugas seperti apa, harusnya sistem pendidikan Anda atur seperti apa. Apalagi kalau yang menyuarakan ini adalah memang mereka-mereka yang punya kapasitas begitu. Para guru, para profesor, para pendesain kurikulum pendidikan. Nanti para nakes bicara tentang kerusakan generasi yang diakibatkan oleh tindakan ini, perilaku bejat ini, itu ketika semua bersuara, berkontribusi pada terbentuknya kesadaran yang benar akan hakikat masalah dan solusinya, maka itu akan berubah menjadi sebuah gerakan yang sifatnya itu politis untuk mewujudkan hingga ke level penerapan sistem yang akan lebih melindungi generasi kita. Mungkin itu, Bu Mimi.